Oke, baik, kita mulai ya, teman-teman ya. Sudah jam 13.37 ya. Sina udah siap kuliah? Sina, Nur, ya, Sudah, Mem. Mary, oh, sudah. Ya, Sina lagi di mana? Sudah di rumah? Nggak kedengeran, Sina. Lagi di luar, Mem. Oh, oke. Kamu bisa ikut kuliah dengan baik, kah? Bisa, Mem. Ya, semoga bisa ya. Oke, baik teman-teman, mari kita mulai saja ya. Sudah saya post di YouTube juga. Jadi buat kamu yang mungkin kurang konsentrasi nanti bisa lihat lagi ya siaran ulangannya. Oke, saya mau tunjukkan kita kemarin belum belajar ini ya, sistem saraf tepi ya. Ada yang mau ditanyakan kemarin? Siapa tahu ada yang belum, ada yang mau tanya baru kepikiran di rumah? Belum ada? Oke, kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh chat ya, boleh lewat chat langsung ya. Oke, baik teman-teman, mari kita mulai ya. Jadi kemarin kita sampai susunan saraf pusat. Ada yang masih ingat susunan saraf pusat apa aja? Otak dan medula spinalis, Mem. Otak dan medula spinalis, good. Otak terbagi menjadi 4 ventrikel, apa saja? Jawab, Mem. Boleh Sina, boleh banget, semangat di sini. Ya. Cerebrum, terus ventrikel kanan, kiri, terus apa D? Nah, tengahnya D. Dia dari D yang di tengah-tengah. Bukan ada D. Diencephalon. Terus lagi batang otak sama cerebellum, Mem. Oke, jadi banyak dong ventrikelnya ya. Cerebellum aja, Mem. Nah, cerebellum ya. Betul, Iya, betul. Mem. Tapi bagian-bagiannya betul sekali yang kamu bilang ya. Jadi cerebrum itu ventrikel kanan, ventrikel kiri adalah cerebrum itu sendiri ya. Oke, well done, Sina ya, bagus banget ya. Oke, teman-teman, mari kita lanjut ke sini ya. Jadi teman-teman, dalam tubuh manusia kita punya saraf spinalis namanya ya. Spinalis itu dari medula spinalis. Nah, jadi dari medula spinalis yang panjang itu, dia keluar lagi nih sistem sarafnya ya. Serabut-serabut sarafnya dia keluar seperti yang digambar yang bisa kamu lihat sekarang ya. Jadi ada cervical spinal, jadi mirip kalau misalnya tulangnya cervical, dia juga nama sarafnya adalah saraf cervical ya. Jadi ini sama dengan nama tulangnya. Jadi kamu bisa tahu gitu ya, bisa ingat, oh ini sama dengan nama tulangnya ya. Lalu thoracic spinal ya dari T1 sampai C12. Lalu ada lumbal. Ini harusnya T12 ya, bukan C ya. Lalu ada lumbal ya, ada 5. Lalu ada sakral ya. Masing-masingnya dia mengatur fungsi-fungsi, misalnya menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, merasakan panas, merasakan dingin ya. Lalu dia juga menyampaikan stimulus ya, yang aferen dan eferen itu ya. Nah, yang menyampaikan ke otak namanya aferen apa eferen? Aferen ya, karena A atas ya, ingat ya, bagus. Nah, terus udah gitu dia juga mengatur misalnya kalau kamu mau pipis, mau nahan pipis ya, atau mau BAB gitu kan. Nah, dia juga diatur ya, salah satunya dari saraf sakral ya. Jadi kalau sakrumnya kena, sakralnya kena, ini ada patahan di sini, ada robekan, nah dia jadinya sulit mengontrol BAB atau pipisnya. Jadi bisa terjadi seperti itu ya. Oke, nah ini, kayak gini ya nerve roots. Jadi kalau dilihat nih ya di operasi nih kayak begini bentuknya ya. Ada saraf-sarafnya yang putih ini ya. Yang putih ada garis-garisnya ya. Nah lalu ini lihat spinal cord kan dilindungi oleh vertebra. Vertebra ada bolongnya untuk nanti tempat jalurnya medula spinalis. Jadi medula spinalis kita dilindungi oleh tulang ya. Oke. Nah kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, ada afferent neurons ini untuk sensory input, yang terutama untuk sensori, ada efferent ya. Efferent dibagi menjadi autonomic dan somatik ya. Nanti jadi simpatik dan parasimpatik ya. Itu nanti ada fungsi-fungsinya simpatik dan parasimpatik ya. Oke. Nah, ini juga.
Jadi ini kemarin kalian udah belajar ya. Saya senang ada beberapa teman-teman yang udah bisa nih nyebutin ya. Ada saraf apa aja ya. Oke, kita bareng-bareng ya sekarang ya. Yang punya catatannya boleh dibuka bareng-bareng ya. Oke. Kita kalau ini kekecilan mungkin ya buat kalian ya. Nah, ini ya. Nah, kita sekalian ngelihat fungsi-fungsinya ya. Oke, saraf yang pertama apa? Biar kita bareng-bareng nyebutinnya. Olfaktori. Nah, sarafnya olfaktori atau olfaktorius nggak apa-apa ya, boleh. Nah, terus kamu lihat kalau warnanya merah, dia itu sensori ya. Kalau warnanya biru atau agak keunguan itu motorik ya. Oke, olfaktori. Good. Yang kedua apa? Saraf kedua, saraf kranial kedua. Optik. Yes, atau optikus ya. Nah, teman-teman, si saraf kranial ini juga disingkat menjadi misalnya kalau cranial nervus gitu ya. Kalau di bahasa Inggris kan jadi cranial nervus. Jadi bisa misalnya CN1. Nah, pakai Romawi ya. Nah, CN1, CN2. Pakai Romawi dia ya. CN3. Nah, itu maksudnya cranial nervus 1, 2, dan 3. Itu saya ada chat ya di chat room. Oke, nah nanti kamu kalau misalnya ada CN itu jangan bingung ya, itu namanya cranial nervus. Oke, baik. Kita yang ketiga sekarang. Yang ketiga apa? Okulomotor ya, okulomotor atau okulomotorius. Nah, itu mengatur apa? Pergerakan bola mata. Pergerakan bola mata. Oke, good. Ya, karena dia mengatur otot-otot matanya ya, yang di sekitar mata. Jadi yang otot yang memegang mata gitu. Jadi dia mengatur pergerakan mata ya. Nah, ini dia bertiga ya, bertiga kerjanya. Terus satu lagi yang salah satunya lagi yang keempat apa? Troklear. Good ya. Ini juga mengatur apa? Gerakan bola mata. Oke. Sekarang kita ke 6 dulu ya. 6 apa? Abdusen. Good. Abdusen ya. Itu untuk apa? Gerakan mata juga. Gerakan mata juga. Oke. Kalau untuk membuka dan menutup mata diaturnya sama yang mana? Okulomotorius, Mem. Okulomotor, betul Galuh. Coba teman yang lain. Betul yang Galuh bilang? Betul? Yes ya. Oke, bagus. Jadi okulomotorius yang bikin kita bisa buka mata, tutup mata ya. Kedip mata itu okulomotor. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kamu temuin nih ada orang yang kedipnya banyak gitu kan ya. Pernah ngeliat nggak? Yang kedip gitu ya. Mungkin kalau di kampung saya namanya cacingan. Kamu pernah tahu nggak yang kayak gitu? Pernah, Mem. Nah, disebutnya cacingan juga nggak di tempat kalian? Kalau yang kedip banyak gitu. Enggak, Mem. Oh enggak ya, oke lah. Cuma di kampung saya aja yang ngomong itu cacingan ya. Nah, ketika saya belajar ini saya jadi mikir ya, jangan-jangan dia okulomotoriusnya terganggu gitu sehingga dia jadi tidak bisa mengontrol gerakan matanya gitu, gerakan kedipnya terus gitu kan. Nah, jangan-jangan dia ada sesuatu yang terjadi di okulomotoriusnya ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya yang kelima. Nah, 5 apa? Trigeminal atau trigeminus ya. Sensorik, motorik. Sensorik aja. Sensorik monorik. Monorik. Jangan cepat-cepat ngomongnya ya. Apa sensorik dan motorik? Nah, coba yang sensorik bisa dia untuk apa sensorik fungsinya? Boleh salah satu orang? Mau siapa? Yang jawab? Puja, mau jawab? Puja, mau bantu? Stimulus, Mem. Nggak dengar, Mem. Oh, nggak dengar. Yang mana yang nggak dengar, sayang? Oh, Puja Sela nggak kedengeran ya? Nggak apa-apa. Puja Maharani. Puja Maharani boleh bantu saya, Puja. Puja Maharani ya. Oke. Gimana nih? Yang trigemina dia sensorik atau motorik? Sensorik dan motorik, Mem. Nah, oke. Jadi ada dua fungsi ya.
Yang sensorik gunanya untuk apa? Yang dirasakan ya, Mem. Nah, yang dirasakan di mana? Tuh, lihat gambarnya tuh. Di mananya tuh? Di mananya Puja Maharani? Lihat di gambar nih. Di bagian muka, Mem. Nah, di bagian muka ya. Oke, good. Ya, thank you ya Puja. Yuk, ada yang motorik? Ada yang mau jawab? Bagian motorik itu mengunyah, Mem. Nah, mengunyah. Dia membantu mengunyah ya. Jadi dia menggerakkan otot-otot di rahang juga ya. Oke, apa lagi? Udah? Itu saja? Oke, kayaknya itu aja ya. Nah, teman-teman, trigeminus itu kan ada tri ya. Tri itu 1, 2, apa 3? 3, Mem. 3. Nah, jadi dia cabangnya 3 ya. Nih, kamu tempelin nih 3, tempelin di muka kamu kayak gini nih, kayak Mem Siska nih ya. Nih, jadi dia 3 cabang. Good ya. Nah, cabangnya yang ke atas yang pertama ke temporal ya. Udah gitu yang kedua nih namanya di maksila ini ya, tulang maksila ya. Terus yang bawah ke mandibula ya. Nah, jadi ada 3 cabang teman-teman. Makanya begini, kalau kamu pernah ngerasain sakit gigi, pernah bolong giginya sakit banget ya. Nah, kalau kamu yang pernah ngerasain, kamu sakitnya di rahang, rahang bawah, rahang atas, sama ke kepala nyut-nyut. Ada yang udah pernah ngerasain gitu? Ada, Mem. Nah, ada kalau misalnya ada, itu namanya trigeminal neuralgia. Ya, saya tulis ya. Trigeminal neuralgia. Ya, jadi bukan T ya, trigeminal. Saya salah tulis. Nah, jadi itu pengaruhnya dari saraf trigeminus. Jadi nyerinya rasanya semuka-muka ya, padahal dia nyerinya di rahang bawah, rahang atas dan kepala. Jadi rasanya semuanya sakit ya. Ini pengaruh dari saraf trigeminus nervus 5 ya, cranial nervus 5. Namanya trigeminal neuralgia. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, udah sampai 5, tadi 6 kita udah duluan. 7. 7 apa? Fasialis. Fasialis. Oke ya. Jadi dia motorik apa sensorik? Motorik. Motorik. Oke. Nah, sekarang saya mau kalian ya yang open cam ya. Coba bilang I. Nah, U. E. O. Nah, bagus ya. Nah, berarti fasialis kamu bagus ya. Sekalian nih Mem Siska ngecek gitu kan ya. Jadi, kalau nanti kamu periksa pasien, terus Pak coba bilang I ya. Nah, kalau misalnya dia bilang I tapi mulutnya menyong sebelah, jangan-jangan fasialisnya kena. Ya, oke. Nah, karena dia mengatur otot-otot di muka dan untuk motorik ya. Jadi ngeceknya gampang gitu, tinggal bilang aja A, I, U, E, O. Nah, kamu lihat simetrisnya kiri dan kanannya ya. Nah, teman-teman ada penyakit namanya Bell's palsy ya. Bell's palsy. Oke, ada yang pernah dengar? Ada, Mem. Rano Karno pernah. Siapa? Eka ya? Iya, Rano Karno kan pernah ngalamin, Mem. Rano Karno pernah ngalamin. Oke, gimana tuh Kak? Seperti apa Kak? Secara ini sih kurang tahu, cuman Bell's palsy gitu kan. Kayak kurang tahu sih lebih jelasnya, Mem. Oke, kurang tahu ya. Sebentar ya, saya coba carikan gambarnya ya. Nanti saya copyin sebentar. Saya juga baru kepikiran ini harus dikasih tahu ke kalian ya. Bentar ya, saya kasih tahu ya. Bell's palsy seperti apa. Tunggu sebentar ya. Saya akan tunjukkan seperti apa Bell's palsy.
Saya kurang tahu kalau Rano Karno pernah mengalaminya ya. Jadi saya nggak se-update si Eka ya. Oke, tapi terima kasih Eka ya sudah bantuin saya ya buat bahas ini ya. Oke, teman-teman bisa ngeliat di layar. Bisa, Mem. Nah, oke. Nah, teman-teman coba lihat ya. Nih, dia location of facial nerve. Lihat, dia mirip ya sama saraf trigeminus ya, tapi dia lebih ke mengatur ke muka ya. Jadi mengatur pergerakan mukanya ya. Selain dia kalau yang trigeminus dia lebih ke otot di rahangnya, lebih mengunyah. Tapi kalau ini lebih ke wajahnya sampai ke mata ya, sampai ke area-area mata. Lihat, teman-teman lihat enggak? Si Bapak ini mukanya simetris apa tidak? Tidak, Mem. Tidak ya, menyong ya. Kira-kira yang normal yang mana? Yang matanya merah apa yang matanya tidak merah? Tidak merah, Mem. Merah. Yang normal yang mana? Yang enggak merah apa yang merah matanya? Yang matanya merah, Mem. Yang tidak, yang normal. Yang normal yang matanya merah, Mem. Masa? Coba lihat lagi. Yang matanya nggak merah, Mem. Ya, yang matanya nggak merah ya, yang warna matanya putih itu yang normal. Oke, jadi ini si Bapak lagi suruh senyum. Ya. Nah, tapi yang sebelah yang matanya putih, yang sebelah apa itu? Kiri ya. Kirinya pasien kan itu kan ya. Nah, jadi sebelah kirinya pasien itu dia bisa senyum, tapi yang kanannya dia nggak bisa. Ya, jadi itu yang tidak normalnya. Oke, jadi yang matanya merah yang tidak normal. Ya, lihat matanya sampai merah. Kenapa ya matanya merah? Karena dia susah nutup mata. Karena otot-otot fasialisnya dia tidak berfungsi dengan baik sehingga matanya nggak bisa ditutup dengan rapat sehingga matanya jadi iritasi ya, jadi merah-merah kayak gitu. Terus udah gitu bisa aja makan minumnya susah ya. Ini kalau kalian mengalami ini, jadi siapa aja bisa mengalami. Kalau kalian mengalami ini jangan takut dulu ya. Misalnya, aduh Mem saya kena stroke gitu ya. Belum tentu karena ini hanya menyerang wajah saja. Kalau stroke itu sebadan-badan semuanya ya. Jadi tangannya lemas, kakinya lemas juga. Kalau hanya wajahnya aja, bisa jadi ini kena Bell's palsy ya. Kenapa bisa terjadi begini? Bisa aja kamu stres ya, stres yang berlebihan bisa. Terus udah gitu pola makan kamu nggak beres, misalnya makanannya nggak bergizi terus ya. Nah, udah gitu yang sering terjadi ini kalau kamu misalnya tidur di lantai ya, terus udah gitu kena kipas-kipas angin sebelah. Jadi udara dingin nih sangat-sangat mempengaruhi ya. Nah, terus udah gitu orang-orang yang senang naik motor, yang senang motor-motoran. Nah, jadi kalau kamu punya pacar terus senang ngajakin kamu keliling Batam ya, keliling Batam terus sepanjang hari motor-motoran terus ya. Nah, jadi itu kamu pastikan pakai full face lebih bagus ya, helm full face lebih bagus supaya mengurangi stimulus ke muka karena bisa merusak wajah saraf fasialis ya. Nanti tiba-tiba kamu, kenapa aku menyong habis jalan-jalan sama pacarku keliling Batam gitu kan. Nah, ternyata kamu kena Bell's palsy gitu. Jadi nggak usah khawatir, kamu kompres dengan air hangat, udah gitu kamu ke dokter saraf ya. Nanti kamu akan diobatin selama 3 bulan. Oke, jadi biasanya dia gejalanya berkurang terus-menerus dalam 3 bulan dan sembuh ya. Jadi bisa sembuh kalau kayak gini ya. Jadi jangan khawatir, oke? Nah, kita back lagi ya. Kita masih di saraf 7. Nah, 8 apa 8? Vestibulo-koklear ya. Jadi ada dua ya dia ya. Ada vestibular, ada koklear. Dia adanya di mana? Dia ke arah kemana? Ke telinga atau ke mata atau ke mulut? Telinga ya. Thank you Vanessa udah bantu jawab ya. Oke, good, ke telinga ya. Jadi kamu ingat koklea enggak? Rumah siput. Pernah diajarin kalau yang biologinya kamu di IPA? Ada koklea di telinga kita ya, betul? Ya, rumah siput ya. Nah, jadi itu dia mempersarafi ke sana. Jadi dia untuk keseimbangan dan fungsinya apa?
Pendengaran. Pendengaran ya, oke. Jadi kalau kamu misalnya nging atau misalnya kamu pusing gitu ya, terus kayaknya oyong terus, jangan-jangan kena di vestibular koklearnya ini ya. Jadi kamu perlu cek juga ke dokter saraf. Ini kenapa ya, dok? Kok aku pusing terus, kayak oyong terus, udah gitu suara aku nging terus gitu telinganya. Nah, jangan-jangan ada gangguan di vestibulokoklearnya ya. Oke, jangan khawatir, masih bisa diobatin kayak gitu-gitu ya. Nah, terus kita lanjut ya ke 9. 9 apa? Glossofaringea. Susah ya namanya ya. Glossofaringea ya. Oke, untuk apa itu? Dia ada motorik dan sensorik ya. Jadi untuk apa? Tenggorokan. Tenggorokannya kenapa? Ya ada informasi. Kenapa? Dia bantuin nelen ya. Bantuin nelen ya. Terus udah gitu apalagi? Indera perasa dia ada di situ. Ada? Ada, Mem. Nah, ada ya. Oke, jadi kamu lihat ini dia mengatur di lidah ya. Jadi ada fungsi sensori dan motorik. Oke. Nah, ini yang banyak nih. Yang nomor 10 apa? Vagus. Vagus. Ya, paling ingat ya vagus ya. Nah, vagus ini dia motorik dan sensori ya. Jadi dia mengatur apa tuh organ-organ di mana tuh? Abdomen. Nah, ada lagi tuh selain di abdomen tuh, di mana lagi? Toraks. Nah, toraks juga ya. Jadi di toraks ada apa aja? Ada jantung, ada apa lagi? Paru-paru. Paru, good. Ya, di abdomen ada apa? Ada sistem Usus. apa tuh? Usus kecil. Nah, selain usus kecil, Usus besar. ya usus besar, lambung dan segala macamnya ya. Disebut apa tuh kalau sistemnya tuh di abdomen? Sistem Pencernaan, Mem. Nah, sistem pencernaan atau gastrointestinal. Nah, ya. Oke, good. Oke, kita lanjut 11 ya. 11 apa? Aksesoris ya. Jadi dia mengatur nih otot sternocleidomastoid. Kira-kira di mana sternocleidomastoid? Kepala leher. Nah, di leher ya. Nih, coba pegang aja sternocleidomastoid kamu ya. Nih, di pinggir leher nih ya. Oke. Nah, sama ke trapesius. Trapesius tuh yang di belakang. Jadi cara mengkaji pasiennya cukup gampang. Jadi coba yuk sekarang kita coba mengkaji bersama-sama diri kita sendiri. Bagaimana kemampuan otot aksesoris kita ya. Angkat bahunya. 1, 2, 3. Angkat bahu. Nah, ke bawahin lagi. Angkat lagi. Ke bawahin lagi. Naikin yang kanan. Turunin. Naikin yang kiri. Turunin. Nah, sip ya. Jadi kan sekalian senam ya. Nah, jadi Rahma seneng tuh ya. Rahma nggak apa-apa ya. Kamu di sana jadi senam-senam sendirian ya. Nah, itu buat melihat otot-otot aksesorius. Yang terakhir, 12. Apa ini? Hipoglossa. Nah, hipoglossa atau hipoglossus. Ngapain ini? Lidah, Mem. Jadi dia mengatur pergerakan lidah. Jadi kamu bisa ngomong, bisa menelan ya karena pergerakan lidah. Ya, sekarang kalau kamu mau ngecek pasien, mengkaji pasien benar apa enggak, lakukan begini. Jadi kita lakukan bareng-bareng ya. Keluarin lidahnya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, masukin lagi ya. Sip. Oke, nah itu bisa ya jadinya ya dengan kamu ngomong juga itu berarti saraf hipoglossusnya bagus ya. Oke. Nah, jadi di sini kayaknya semuanya oke ya, bagus. Nah, siap. Nah, sekarang kita ke sini ya, susunan saraf tepi. Coba lihat. Ada banyak ya, ada banyak sekali nih di sini ya. Coba baca dulu. Oke. Ada perbedaannya tuh ya. Ada satu apa nih? Parasimpatik. Parasimpatik. Yang satunya lagi adalah Simpatik. Oke, yuk kita baca bareng-bareng ya. Kita lihat ya. Nih, lihat. Kalau parasimpatik, dia mengatur apa aja nih? Memacu, memproduksi saliva. Saliva tahu apa?
Air liur. Air liur, good. Oke, terus apa lagi? Melambatkan denyut jantung. Oke, kita lihat sekarang di seberangnya ya, simpatik. Coba lihat, menghambat pengeluaran saliva ya. Jadi lihat, parasimpatik dan simpatik ini bekerjanya berlawanan. Oke, jadi ada satu yang memproduksi, satu yang menghambat. Ya, kenapa harus begitu? Kamu kebayang nggak? Kalau kamu coba ya sekarang bayangin ya makanan kesukaan kamu apa ya? Atau misalnya gini, sate gitu ya. Pernah lewat tukang sate? Ya, tukang sate yang lagi bakar atau bakar ikan ya. Mau sate, mau bakar ikan ya. Terus kamu lagi lapar gitu ya. Lagi puasa, aduh gitu ya. Masih lama nih waktu berbuka jam 4 sore udah pada bakar ikan gitu depan rumah. Kebayang nggak apa tuh? Kan kebayang ya, terus jadi apa tuh? Ngiler ya. Jadi ngira apalagi sekarang ya, aduh Mem saya belum sempat makan gitu, ngebayangin wangi sate tuh kayaknya enak gitu kan. Nah, lihat, kebayang nggak sih kalau tidak ada saraf simpatis? Kamu ngilernya bakal terus-terusan kan ya, ngiler terus ya, kan malu ya. Jadi nanti Nur Fadila udah cantik-cantik gitu ya, terus nanti ada cowok yang kamu suka gitu, ih Nur kenapa kok kamu ileran terus gitu ya, nggak bisa berhenti. Iya saraf simpatis aku rusak gitu ya, kan jadi malu ya. Oke, jadi maaf ya Nur ya, bercanda ya ini ya Nur, semoga kamu nggak marah sama saya ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, jadi bersyukur sekali ya kita ada saraf simpatis dan parasimpatis ya. Lihat kita lihat lagi ya, yang tadi parasimpatis dia melambatkan denyut jantung, yang meningkatkan denyut jantung apa? Simpatis ya, oke. Dan lain-lainnya ya. Nah, terus yang terakhir kita lihat bareng-bareng ya. Yang parasimpatis jadi apa? Kontraksi kandung kemih. Oke. Terus parasimpatis adalah menghambat kontraksi kandung kemih ya. Kandung kemih itu yang tempat penampungan pipis. Oke. Jadi kalau kamu menahan pipis ya, lagi kuliah sama Mem Siska sekarang gitu, kamu minumnya tadi kebanyakan, minum teh obeng lagi ya 2 gelas gitu karena haus banget kan ya. Nah, terus sekarang kamu tahan pipis, itu kerjanya apa? Saraf simpatis apa parasimpatis? Simpatis. Nah, simpatis ya, yang nahan pipis yang simpatis. Oke? Nah, sip. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini apa ya yang Mem Siska tunjukin di depan di layar? Sel. Ya, jadi yang biologi udah pernah keluar ya ini ya waktu SMA ya. Yang dari IPA udah pernah kan ya bikin ini ya. Lihat, sel tuh lucu ya, kayak begini bentuknya ya, kayak apa ya? Kayak rambut ya, nggak sih, ada rambut-rambutnya ya. Kayak monster. Matanya satu ya. Oke. Nah, si matanya satu ini namanya apa? Yang bundar di tengahnya? Nukleus ya. Oke. Ntar ya Mem Siska pakai dulu ini coret-coret ya, pen color red. Oke ya. Jadi ini adalah nukleus ya. Oke, yang abu-abunya namanya apa? Yang ini. Nah, yang di X sama Mem Siska ini namanya apa? Sel body. Nah, sel body atau bahasa Indonesianya apa? Badan sel. Nah, badan sel ya. Jadi nanti di Indonesiakan sendiri ya. Nih, rambut-rambut yang di luar-luar, yang di bagian atas apa namanya? Dendrit ya. Oke. Nah, yang di dalam yang panjang ini badannya apa? Namanya? Akson. Oke. Terus dia dilindungi nih sama lapisan lemak ya. Kayak badan kita dilindungi sama lemak ya. Supaya kalau kejeduk nggak langsung patah tulangnya kan. Nah, jadi ini pun dilindungi aksonnya. Namanya apa ini? Selubung apa? Mielin ya. Oke, mielin. Good. Ya. Nah, jadi dengan begitu kita bisa lihat. Nah, ini si sel saraf ini banyak banget dalam tubuh kita. Jadi ada transmisinya ya, bagaimana neurotransmisinya berjalan. Ini banyak videonya di YouTube, teman-teman, kalau kamu mau lebih tahu akan lebih baik ya. Mem Siska tidak akan keluarkan ini di ujian. Karena ini nanti terlalu banyak ya kamu belajarnya ya. Maksudnya menghafalkannya terlalu banyak. Tapi Mem Siska mau supaya kamu coba lihat ya neurotransmisi. Ya, bagaimana cara neurotransmisi, karena ada kalium, ada natrium ya, ada pompa natrium kalium nih.
Lihat nih di sini ya. Nah, ini ada pompa natrium kalium, ada sinaps gitu kan. Terus nanti dendrit berhubungan dengan dendrit yang lain, sampailah ada bagaimana rangsangan itu diterima. Kenapa kita bisa ngerasain, aduh kok panas banget ya hari ini ya, udah gitu harus pakai jas lagi kan, aduh panas banget gitu, boleh nggak gitu kipas-kipas. Nah, kamu bisa merasakan panas karena kan adanya stimulus ya. Udah gitu kalau kamu diteriakin Mem Siska nih kemarin waktu camping kan, aduh lama banget kalian datangnya gitu kan ya, suara Mem Siska kayaknya menyebalkan sekali gitu. Nah, itu adalah stimulus yang kamu dengar ya. Nah, kenapa bisa kamu dengar sampai ke otak? Karena ada inilah, ada namanya neurotransmisi. Ya. Oke. Nah, terus ada namanya sinaps ya. Sinaps itu adalah konektor nih ya. Konektor. Nah, mengaitkan dendrit dan akson satu ke lainnya ya. Jadi sinaps. Sinaps itu ada kayak sambungan gitu loh. Kayak kabel-kabel yang menyambungkan. Oke, nah sinaps itu kalau jumlahnya mempengaruhi transmisi. Nah teman-teman, jadi yang bisa bertambah ini bukan sel sarafnya, tapi sinapsnya. Ya, oke. Jadi sambungan-sambungannya ini yang bisa lebih banyak. Kalau misalnya kamu banyak baca buku, banyak belajar, misalnya kamu memperoleh banyak informasi ya dari YouTube misalnya ya, kamu bisa sekarang kan mungkin lebih nyaman dengan nonton videonya di YouTube ya. Oh ini video belajar tuh banyak kayak gini ya. Atau misalnya kamu belajar, kamu baca buku, disuruh Mem Siska baca, ngapalin yang cranial nervus 1 sampai 12 yang susah itu ya. Nah, makin kamu belajar, makin kamu cepat ingat kan ya, makin kamu ulang-ulangi terus nanti kamu bisa mengingatnya dengan baik ya. Itu namanya sinaps. Jadi karena ada sinaps, ada yang penghubung-penghubungnya ya. Kalau kamu kurang baca gitu kan, kalau kamu malas-malesan, nah sinaps ini bisa berkurang loh, bisa menurun ya. Jadi ada karena kurangnya stimulasi ya. Jadi ini nih, kalau misalnya ada orang ya, kamu ini orang pinter, ini orang nggak pinter. Kalau untuk saya pribadi sih ya, ini orang rajin dan tidak rajin. Atau kurang rajin ya. Kalau orang rajin, dia akan sinapsnya makin banyak. Kalau orang yang kurang rajin, jadi stimulasinya kurang, stimulusnya kurang. Ya, jadi sinapsnya makin sedikit. Nah sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Kamu mau jadi orang rajin atau kurang rajin? Ya, harus mengalahkan diri sendiri, oke? Supaya sinaps-sinaps di otak kita makin banyak, ya. Nah, terus kalau bisa menurun juga, kalau ada penyakit, misalnya di orang tua kan suka ada ya penyakit pikun gitu kan ya, demensia. Nah, atau penggunaan narkoba, ya. Nah, ada lagi kalau ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau misalnya kamu terjebak dalam pornografi ya, memikirkan hal-hal pornografi atau menonton video porno, itu sama loh rusaknya sama pakai narkoba. Jadi ada penelitian otak kamu sama rusaknya dengan pakai narkoba. Oke? Nah, jadi kita hindari ya hal-hal buruk itu ya, supaya otaknya jadi nggak rusak ya. Disayang-sayang otaknya kan ya, cuman punya satu kan, nggak ada jualan ya di online shop ya.